Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik. Perkenalkan, nama saya adalah Neti Sukmawati, pengajar biologi di SMA 83 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan serta manusia. Kawan murid, masih ingat nggak konsep tentang pertumbuhan dan perkembangan? Baik, kita akan lanjut mengenai pembahasan yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan itu terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama disebut juga dengan fase awal. Nah, fase awal ini ditandai dengan pertumbuhan yang sangat lambat. Selanjutnya, fase yang kedua adalah fase logaritmik. Nah, ini ditandai dengan pertumbuhan dengan kecepatan maksimal. Nah, setelah fase yang logaritmik ini, yang ketiga adalah fase perlambatan. Dan yang terakhir adalah fase stasioner. Kalau fase stasioner ini ditandai dengan terhentinya pertumbuhan. Nah, keempat fase itu bisa kita lihat dari kurva sigmoid seperti yang ini. Nah, adik-adik, kita lanjut ya ke perkembangan pada tumbuhan. Nah, perkembangan pada tumbuhan itu akan terlihat dari jaringan meristem yang diferensiasi yang akan membentuk akar, batang, dan daun. Tumbuhan dikatakan dewasa apabila melakukan fertilisasi atau pembuahan ya maksudnya. Baik, kemarin kita sudah ngebahas tentang perkecambahan juga. Perkecambahan itu dibedakan menjadi dua, yaitu epigel dan hipogel. Epigel itu perkecambahannya ditandai dengan bagian hipokotil terangkat ke atas permukaan tanah, misalnya pada kacang hijau. Terus kalau perkecambahan hipogel, dia adalah perkecambahan yang ditandai dengan terbentuknya bakal batang yang muncul ke permukaan tanah, sedangkan kotiledon itu tetap berada di dalam tanah. Contohnya adalah kacang kapri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal, di intraselulernya yaitu ada gen, sedangkan di interselulernya ada hormon. Jika faktor eksternal dipengaruhi oleh air, cahaya, kelembaban, nutrien, suhu, oksigen, dan nilai pH. Fungsi hormon. Nah, fitohormon ini adalah pemicu pertumbuhan, dibedakan menjadi hormon auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, kalin, dan asam traumalin. Auksin, struktur yang paling dikenal adalah IAA, yaitu indol asetid asid. Dibuatnya di meristem apikal, daun-daun muda, dan biji. Sifat kerja hormonnya adalah mudah terurai oleh cahaya, sehingga memicu yang namanya etiolasi, yaitu pertumbuhan cepat di tempat gelap. Pada pengamatan praktikum yang telah kalian lakukan, kalian sudah mencoba menyimpan kacang hijau yang di tempat gelap dan yang di dekat jendela. Nah, hasil dari tempat gelap itu adalah kecambahnya tumbuh tinggi dan daunnya berwarna kuning. Sedangkan pada tempat terang, hasilnya adalah kecambah tumbuh normal dan daunnya hijau. Aja ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Pada fase embrionik dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan tahap organogenesis. Sedangkan pada fase pasca embrionik dibedakan menjadi metamorfosis dan metagenesis.
Baik, kita bahas satu persatu mengenai fase embrioniknya dulu. Tahapan embrionik ini awalnya adalah terbentuk dari zigot. Nah, zigot itu adalah sel hasil penggabungan gamet antara laki-laki, sperma, dengan gamet perempuan, sel telur, pada reproduksi seksual. Zigot itu mengandung semua materi genetik yang diperlukan untuk perkembangan janin. Nah, pada tahap morulasi, zigot itu dia mengalami pembelahan sel, mulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64. Embrio yang terdiri atas 16 sampai 64 ini disebut morula. Nah, proses pembentukan morula itu disebut juga dengan morulasi. Selanjutnya setelah tahap morulasi adalah tahap blastulasi. Nah, pada tahap ini morula itu akan membentuk rongga yang disebut dengan blastosol yang berisi air. Embrio yang memiliki blastosol ini disebut dengan blastula. Selanjutnya ke tahap gastrula. Pada tahap ini blastosol yang tadi mengempis atau bahkan menghilang sehingga terbentuk lubang blastopor. Gastrula adalah bentuk lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Nah, pada akhir tahap gastrula terbentuk 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Pada tahap diferensiasi dan organogenesis, ini sudah mulai terbentuk menjadi jaringan yang lebih spesifik lagi. Kalau tadi ektoderm, dia berdiferensiasi menjadi epidermis, terus kemudian menjadi rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, imel gigi, sistem saraf, dan saraf reseptor. Sedangkan untuk yang mesoderm, dia berdiferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi. Sedangkan yang endoderm itu berdiferensiasi menjadi jaringan epitel pencernaan, sistem pernapasan, pankreas, hati, serta kelenjar gondok. Nah, itu adalah tahapan pada fase embrionik. Fertilisasi dan perkembangan embrio. Pada penjelasan sebelumnya, kamu telah mendengar kata fertilisasi. Peleburan antara sel telur dengan sperma dikenal sebagai proses fertilisasi atau pembuahan. Bagaimana proses fertilisasi dapat terjadi pada tubuh manusia? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut. Ovum memerlukan waktu 4-5 hari untuk mencapai rahim, tetapi hanya dapat dibuahi paling baik pada 6-12 jam pertama. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Setelah ovulasi, sel telur ditangkap oleh infundibulum dan segera menuju ke tuba falopi. Di saluran inilah terjadi pembuahan. Jumlah sperma yang ditampung sekitar 200-300 juta. Namun, biasanya hanya 1 sperma yang mampu membuahi sel telur. Fertilisasi antara sel telur dan sperma menghasilkan zigot. Pada hari keempat, zigot sudah menjadi segumpal sel atau morula. Pada hari ketujuh, gumpalan sel tersebut sudah tersusun menjadi selapis sel yang mengelilingi suatu ruangan yang berisi sekelompok sel di dalamnya atau blastula. Lapisan sel bagian luar akan berkembang menjadi ari-ari atau plasenta dan selaput janin. Sedangkan kelompok kecil bagian dalam akan tumbuh menjadi janin. Zigot akan terus bergerak dari saluran telur ke uterus. Sejalan dengan waktu, zigot mengalami pembelahan sel. Setelah sampai di rahim, gumpalan sel tersebut akan melekat pada selaput lendir rahim dan mulai membenamkan dirinya di dalam selaput lendir atau nidasi. Zigot yang telah berada di rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Di dalam rahim, embrio mendapat makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Masa embrio atau masa kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Bila bayi sudah siap dilahirkan, otot-otot pada rahim berkontraksi secara teratur
dan mendorong bayi keluar dari rahim melalui vagina. Pada fase pasca embrionik, yaitu terjadi pertumbuhan dan perkembangan menjadi individu dewasa siap menghasilkan keturunan atau bereproduksi. Yang pertama ada metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh pada beberapa hewan secara bertahap dari masa muda sampai dewasa. Nah, kita lihat di sini metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna, ini adalah jenis perubahan hewan yang melalui 4 tahapan pertumbuhan dan perubahan, yakni dari telur, terus kemudian menjadi larva, terus kemudian menjadi pupa, lalu menjadi dewasa. Contohnya adalah kupu-kupu dan katak. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna itu dia melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Contohnya itu pada jangkrik, kecoa, dan belalang. Untuk yang metagenesis ini adalah pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit atau sebaliknya. Contohnya adalah pada Aurelia. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dibedakan menjadi, kalau ini menurut Harlock ya. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan? Yang pertama, untuk yang faktor internalnya ada gen, dan yang kedua ada hormon. Untuk hormon pada hewan itu ada hormon tiroksin, ada hormon somatomedin, dan eksidon dan juvenil. Sedangkan pada manusia ada hormon tiroksin, somatotropin, testosteron, estrogen, dan progesteron. Sedangkan untuk faktor eksternalnya terdiri dari nutrien, air, cahaya matahari, oksigen, dan lingkungan.